Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. How are you today? Apakah kamu siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, let's begin our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, langsung saja kita mulai belajar kita pada pagi hari ini yang akan ditemani oleh bapak-bapak guru ganteng. Yang pertama ada Bapak Thohir Al-Mubarak. Yang kedua ada Bapak Ulia Rizky Zanuroini. Yang ketiga ada Bapak Ahsan Azza. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pergaulan remaja. Untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Bapak Thohir Al-Mubarak. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada orang tuanya. Lanjut ke akhlak terpuji pergaulan remaja. Untuk bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yang pertama yakni menjalin persaudaraan ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah. Yang kedua yakni mengembangkan wawasan keilmuan. Para remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Waktu dan kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga yakni mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh ini adalah tenggang rasa atau sikap menghargai satu sama lain, baik sesama muslim maupun non-muslim. Dan untuk terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Namun itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Yang keempat yakni bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online, yang memungkinkan interaksinya tanpa batas ruang dan waktu. Untuk dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja yakni menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dan sabar, serta santun dan mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri ini akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang menegakkan kebenaran dan keadilan, serta penuh
pengabdian dan tidak akan menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Dan untuk membiasakan alat terpuji pergaulan remaja, yang pertama yakni menutup aurat. Kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga, tidak terkecuali oleh para pemuda dan pemudi Islam. Yang kedua yakni menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Yang ketiga yakni mengajak untuk berbuat kebaikan. Dan yang keempat adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Masa remaja adalah masa yang sangat baik, masa harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dengan cara mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif. Jangan sampai ketika kita memiliki waktu luang kita gunakan untuk main game, gunakan untuk ngopi dengan teman, gunakan untuk ghibah dan lain sebagainya. Yang kelima yakni tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan yang keenam adalah santun dan rendah hati. Itu adalah perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Sekian. Selanjutnya yaitu akhlak tercela dalam pergaulan remaja atau yang dikenal dengan kenakalan remaja. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yaitu yang pertama ada pergaulan bebas atau free sex. Free sex ini tidak diperbolehkan di agama Islam kalau belum menikah. Jadi hubungan seks boleh dilakukan ketika pasangan sudah resmi menikah. Dalam kenakalan remaja, naluri seksual yang tidak terkendali dan dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya, terjangkit penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Untuk itu, remaja harus menghindari diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu ada tawuran remaja. Tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sepele seperti saling ejek, bersenggolan kendaraan, dan sebagainya. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya. Ya hanya sekedar ikut saja atas nama solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan berhati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Yang ketiga ada mengkonsumsi amer atau minuman keras. Di dalam alkohol ada racun seperti protoplasmik, yaitu racunnya mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik itu fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Yang keempat itu ada konsumsi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat berbahaya. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis. Namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis, namun digunakan tanpa pengawasan dokter, maka akan sangat berbahaya karena akan berpengaruh pada sistem saraf otak dan menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu apa sih dampak yang diperoleh atau yang terjadi ketika pergaulan atau kenakalan remaja itu merajalela, yaitu ada pertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang pertama, fenomena seperti kekerasan atau tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa atau kelompok ormas sekalipun di tengah masyarakat itu terjadi. Yang kedua yaitu hilangnya budaya malu. Malu itu sebagian dari iman. Hilangnya iman
dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Berbeda dengan remaja yang sudah kehilangan rasa malu, mereka akan cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah mereka lakukan. Bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukan itu sebagai bentuk kebenaran. Dan selanjutnya yaitu munculnya masalah tentang kesehatan, ya tadi mengonsumsi amer ataupun pergaulan bebas atau free sex itu, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menghindari akhlak-akhlak atau kenakalan remaja tersebut. Sebagai remaja ya kalian harus meningkatkan kadar iman dan amal saleh, yaitu dengan cara menaruh kepercayaan secara total dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati antara tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Yang terakhir yaitu mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu. Misalnya surat Al-Asr, Al-Lail, Ad-Duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Dalam beraktivitas, harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang harus dapat diselesaikan. Itu saja. Ya anak-anak, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari guru-guru ganteng tadi. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat membawa manfaat bagi kehidupan kita. Oke. Let's finish our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.